A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, mencurahkan kasih sayangnya, mencurahkan ridhonya untuk kita semuanya. Jangan lupa selalu bersyukur, selalu berbaik sangka kepada Rob kita, sobat winnerku, karena keduanya akan menghadirkan ridhonya Allah. Ya. Salah satu cara untuk menghadirkan ridhonya Allah adalah dengan cara taubatan nasuha atas dosa-dosa yang kita lakukan, terkhusus dosa besar. Ya, di channel YouTube saya memang saya meng-highlight topik tentang riba. Siapa saja pelaku riba, pelaku dosa besar bernama riba, ya, yang melakukan taubatan nasuha, mohon ampun kepada Allah, sungguh-sungguh berjanji tidak akan mengulangi lagi. Insya Allah, Allah akan ampuni. Itu janji Allah. Kepada siapa saja yang masih mau memohon ampun kepada Allah, pasti akan Allah ampuni, ya. Jadi, kalau panjenengan merasa sebagai pelaku riba, buru-buru untuk melakukan taubatan nasuh, karena kita tidak tahu umur kita tuh sampai di mana, gitu ya. Nah, kali ini ada 2 buah curhatan dari sahabat kita. Topiknya kurang lebih sama, ya kan? Tentang riba dari Mbak Lulu Dwi. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doakan saya semoga istiqomah di jalan Allah. Saat ini saya sedang berada di titik nadir Umi, rasanya hampir putus asa Umi. Hutang riba hampir mencekik. Tiap 15 hari harus ada uang sekitar 4 juta. Sementara gaji pabrik 1 bulan 3.500.000. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah mudahkan Mbak Lulu untuk melunaskan hutang-hutang beliau, ya, karena ini luar biasa. Riba itu memang manis di depan, menyengsarakan pada akhirnya. Riba itu produknya setan. Tidak ada cerita riba itu menyenangkan, tidak ada, ya kan? Walaupun mungkin ada yang cicilan di banknya lunas sesuai temponya 12 bulan, seolah-olah anteng-anteng aja, tapi pada akhirnya itu ada saja tuh sengsara hidupnya. Seperti contoh, ada salah seorang sahabat UCR, ya, saya nggak perlu sebut nama beliau siapa, dari daerah mana, ya. Ini contohnya, beliau dari kecil sudah dibiayai dengan uang riba sama kedua orang tua beliau, karena kebetulan kedua orang tua beliau itu PNS,
Jadi mudah sekali mengambil pinjaman riba. Selama minjam riba itu sepertinya enjoy saja, nggak ada masalah, nggak ada kendala, bisa dibayar tepat waktu, ya. Dan di situ mungkin merasa riba nggak memberikan efek apapun, toh hidupnya baik-baik saja. Tapi rupanya dari semua anak orang tuanya ini, semua bermasalah. Rumah tangganya berantakan ya, nggak pintar kepada orang tua, bisanya cuma merongrong orang tua terus. Di masa tuanya sekarang orang tuanya itu selalu kayak kakak-kakaknya ini datang memberikan masalah, selalu datang punya masalah. Di hari tuanya orang tuanya tidak bahagia. Terus kemudian yang sahabat UJR ini, beliau tersadar, apakah mungkin sebab itu ya kehidupan kami sesengsara ini. Karena yang sadar akan riba ini, yang hijrah dari riba ini beliau. Awalnya beliau seorang diri, lalu kemudian beliau mengajak kedua orang tuanya. Alhamdulillah sekarang satu keluarga hijrah riba. Bahkan beliau saking tidak mau memakai harta riba itu, pakaian-pakaian yang dibelikan oleh orang tua beliau karena beliau khawatir tercampur uang haram, uang riba tadi itu, beliau sudah gak pakai. Beliau betul-betul pakai dari hasil beliau, yang hasil jeripayah beliau yang halalan thayyiban tadi itu. Ya. Jadi riba itu efeknya luar biasa seperti Mbak Lulu ini tadi. 15 hari harus ada uang 4 juta loh. Padahal gaji beliau 3.500.000 ya. Sementara itu suami pergi cari kerja untuk membayar hutang. Sudah 1 tahun ini masih belum pulang karena belum mendapatkan uang Umi. Jadi otomatis semua tanggungan harus aku usahakan sendiri. Tapi aku yakin Allah pasti menyelesaikan semua urusanku Umi. Bagus banget ya pola pikirnya. Memang harus seperti itu, yakin kan dalam hati jenengan Mbak Lulu, pasti Allah tolong. Allah tolong hambanya yang lain kok, pasti Allah juga tolong saya. Mohon doanya juga dari teman-teman semua, semoga Allah berikan jalan untukku, amin ya robbal alamin. Kita doakan sama-sama sahabat kita Mbak Lulu dan juga sahabat-sahabat kita yang lainnya yang masih terjerat hutang riba. Semoga Allah berikan hidayah ke dalam hati panjenengan semua dan saya untuk hijrah meninggalkan riba dan istiqomah di dalamnya. Semoga Allah lunaskan seluruh hutang-hutang panjenengan, hutang saya semuanya ya. Dengan cara-cara yang mudah, yang Allah ridhoi, dengan cara-cara Allah yang halal gitu ya. Semoga anak cucu kita dijauhkan dari dosa riba. Amin ya robbal alamin. Percayalah ketika panjenengan mengaminkan, Allah akan berikan hal yang sama kepada jenengan. Karena malaikat di atas jenengan akan berkata, amin, kamu akan dapat sama, kamu akan dapat sama. Saya sambung dari curhatan Mbak Isem. Saya nggak tahu Isem ya, benar ya. Isem LTT. Assalamualaikum. Umi, setiap kesulitan ada kemudahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kesulitan ada kemudahan. Namun ini rasa gimana gitu. Kesulitan ini berat sih, kolab banget. Ini nggak bisa berbuat apa-apa. Semoga semua dilancarkan rezeki jasmani rohani. Semoga, amin. Diatasin kesulitan dan dapat kemudahan jalan yang berkah. Amin. Bebas hutang, amin. Amin ya robbal alamin. Yang mau saya bahas dari kedua komentar ini adalah ketika panjenengan merasa melakukan dosa besar bernama riba, hutangnya hutang riba, maka segeralah bertaubat. Dan yang namanya taubatan nasuha itu tidak ada kata namun, tidak ada kata tapi, ya. Pokoknya kita tobat aja, ya kan? Kenapa sih saya taubat dari riba? Karena Allah Rabb saya sudah melarang riba. Kenapa sih saya harus taubat dari riba, harus berhenti dari riba? Karena Rasul saya juga melarang riba. Allah dan Rasulnya melaknat pelaku riba. Saya tidak mau dapat laknatnya Allah. Ya, saya tidak diakui sebagai umat Rasulullah. Maka saya bertaubat dari dosa riba. Atas dasar itulah dulu kita bertaubat. Tidak ada kata namun, tidak ada kata tapi. Taubat ya taubat. Kalau kita taubat tapi masih pakai alasan, tapi gimana Umi? Namun gimana Umi? Kondisi sulit. Kalau nggak ngutang riba lagi nanti nggak makan. Ya, singkirkan pikiran itu. Karena kita dihidupkan Allah itu sudah pasti dikasih rizki, sudah pasti dikasih makan. Ya, semut, binatang-binatang melata saja dikasih makan, dikasih rizki.
Apalagi kita manusia, tidak mungkin tidak dikasih rizki. Jadi ketika kita bertaubat, jangan ada kata namun, jangan ada kata tapi, jangan ada alasan-alasan lagi. Bulatkan hati jenengan, yakinkan, teguhkan hati jenengan bahwa kalau saya tinggalkan riba, Allah ridho. Kalau Allah ridho, pasti Allah kasih pertolongan. Udah itu aja. Kalau saya semakin nyemplung lagi riba, pasti saya sengsara. Doktrin seperti itu. Saya nyemplung riba, gali lubang riba lagi, berarti saya sedang menggali kubur saya lebih dalam. Gitu. Tanamkan dalam hati jenengan, riba nggak bawa berkah, riba nggak bawa berkah. Allah pasti tolong cara yang baik, Allah pasti tolong cara yang baik. Ingat kisah salah seorang sahabat UCR, beliau akan mengkuliahkan putra atau putri beliau ke Inggris, ya kan, ke Inggris. Butuh biaya banyak. Butuh biaya ratusan juta. Waktu itu beliau datang ke bank, ikhtiar sama suaminya datang ke bank dengan segala macam dokumen-dokumen secara lengkap. Tapi qadarullah, Allah selamatkan beliau, pinjaman tersebut tidak ACC. Sempat sedih, sempat gundah, karena bingung bagaimana cara bayar kuliah putri beliau, ya kan? Tapi rupanya dengan tidak ACC-nya pinjaman bank tersebut, Allah sudah siapkan pertolongan dengan cara yang halal. Keluar dari bank bertemu dengan tetangga ibunya. Ibunya teman sahabat UCR ini bertemu. Di situ ditanya, "Kenapa?" gitu kan. Kok kelihatannya sedih gitu kan. Ceritalah di sana. Rupanya mau mengkuliahkan putrinya ke Inggris. Dan qadarullah, Allah lembutkan hati tetangga tadi yang gak begitu dekat, kata beliau. Dipinjaminlah uang tanpa bunga. Nah, makanya akhi sirojul abdul, kenapa panjenengan bisa mendoktrin, memvonis bahwa mana ada pinjaman tanpa bunga? Ada buktinya. Kalau jenengan mau, nah, jenengan mau nih, saya kasih bicara tuh sama teman UCR itu. Beliau ada itu 176 juta kalau saya tidak salah ingat, nilainya di atas 150 juta dipinjami tanpa riba. Tanpa riba. Tadinya juga ikhtiar ke riba. Tapi sebetulnya sebelum ikhtiar itu beliau mohon petunjuk kepada Allah. Beliau mohon izin kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, jika engkau ridho, muluskan jalan hamba pinjam ke bank. Tapi jika engkau enggak ridho, berikan jalan lain yang engkau ridhoi, yang halal, yang berkah, yang thayyib. Ya. Kalau kita punya keyakinan Allah pasti tolong saya dengan cara yang baik. Itu yang terjadi. Jadi penting sekali membangun pikiran-pikiran positif. Penting sekali mengucapkan hal-hal positif, ya. Karena itu nanti yang akan kita dapatkan, ya. Jadi buat saudariku semua yang masih berkutat dalam dosa riba, ayo kita sama-sama hijrah dari riba, saling menguatkan satu sama lain. Kalau imannya lemah lagi, tonton lagi video-video motivasi dari ulama-ulama kita supaya iman kita tercas kembali, karena iman kita itu naik turun seperti baterai HP. Habis dipakai aktivitas, ngelobet lagi, yang nanti dicas lagi, ngelobet lagi, dicas lagi. Sebelum baterainya habis total, ya, usahakan dicas. Udah kelihatan baterainya 10% charge, buru-buru dicharge, dengarkan kajian gitu ya. Dengarkan semangat-semangat motivasi. Karena kalau ditunggu sampai mati lobet bet gitu, biasanya ngangkatnya susah, dicasnya ngangkatnya susah. Sama iman kita juga seperti itu. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.